Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Rian TV. Saya akan mengawali podcast ini dengan sebuah pertanyaan, apakah sebuah partai itu bisa mencetak kader? Apakah sebuah partai itu lebih tinggi dari negara? Kemudian kenapa saya memberikan sebuah pertanyaan seperti ini? Karena kita harus berpikir bahwa akhir-akhir ini ada sebuah partai yang merasa bahwa partai ini melahirkan seorang kader-kader yang sangat besar, bahwa kader partai ini melahirkan sebuah pijakan-pijakan yang sangat bagus, sehingga partai ini merasa bahwa partai ini adalah partai yang paling bagus di Indonesia. Kenapa seperti itu? Mari kita bahas bersama. Tidak bisa dipungkiri bahwa selama pemerintahan Jokowi, Indonesia melaju sangat pesat. Yang dulu negara yang ibaratnya di ASEAN ini tertinggal, walaupun nggak tertinggal amat ya, masih kalah dengan Thailand, masih kalah dengan Malaysia, apalagi dengan Singapura, apalagi dengan Brunei. Tetapi di masa pemerintahan Jokowi, semua dilipas. Dari segi infrastruktur, kita tidak bisa pungkiri bahwa infrastruktur di Indonesia itu bisa mengalahkan infrastruktur negara-negara yang sudah lebih dahulu, sudah lebih sebelumnya itu lebih maju. Yang terakhir, kereta cepat, dan itu di negara ASEAN itu cuma di Indonesia. Dan ini adalah sebuah prestasi yang sangat menggembirakan, karena semua hal tadi, infrastruktur, kemudian yang tadi itu adalah sebagai pondasi, sebagai awal untuk negara ini bisa melaju dengan pesat menjadi negara lebih maju lagi, seperti itu. Karena mindset yang ada seperti ini itu tidak ada di tidak ada di pemerintahan sebelumnya, ataupun kalau ada itu tidak punya nyali. Sehingga di masa pemerintahan Jokowi ini, dengan mindset yang sangat tinggi bahwa untuk menjadi negara maju itu butuh konektivitas, butuh yang namanya fasilitas-fasilitas, butuh yang namanya infrastruktur untuk mendukung kemajuan dari segi apapun itu diadakan. Sehingga kalau kita bisa mengatakan bahwa ini adalah tonggak penopang kemajuan Indonesia, yang kita bisa katakan bahwa tahun 2045 itu Indonesia bisa di negara maju, Indonesia emas tahun 2045, dan itu cita-cita seorang anak bangsa yang sekarang menjadi seorang presiden, yaitu Jokowi. Dan ini tentunya akan membawa itu semua ke masyarakat Indonesia untuk bercita-cita bahwa negara Indonesia ini adalah negara besar, bekas negara besar yang dulu menguasai banyak wilayah dengan wilayah yang sangat luas, lebih dari sekarang, sehingga embrio Indonesia itu sebenarnya adalah negara maju. Sehingga boleh kita mengatakan bahwa ke depan Indonesia bisa menjadi negara maju sejajar dengan negara-negara maju yang sekarang, seperti itu. Lalu keberhasilan Presiden Jokowi itu juga ditunjukkan dengan yang namanya tingkat kepuasan di masa pemerintahan Jokowi itu mencapai 82%. Sehingga ini tidak bisa dipungkiri bahwa tingkat kepuasan yang sangat besar, kemudian tidak ada di negara manapun di dunia ini,
apalagi di masa akhir pemerintahan dengan nilai tingkat kepuasan yang segitu tingginya. Ini salah satunya, apalagi kalau bukan prestasi yang uh, terjadi di pemerintahan Jokowi. Ini prestasi. Karena memang kenapa ada prestasi seperti ini? Kenapa ada tingkat kepuasannya sangat tinggi? Karena masyarakat merasa bahwa presiden ini adalah presiden yang bisa membawa Indonesia menjadi negara lebih maju lagi. Walaupun ada sebagian masyarakat ya katakanlah uh, belum terpuaskan, itu manusiawi karena itu kita sebagai manusia ya tidak bisa memberikan kepuasan ke semua orang seperti itu. Lalu kenapa saya menjelaskan dengan narasi awal, kenapa saya di awal-awal menjelaskan dengan narasi seperti ini? Kita akan mengkomparkan terkait masalah teori apakah partai politik yang ada sekarang itu melahirkan atau mencetak kader-kader politik yang dinilai bagus, katakanlah seperti di Jokowi seperti itu. Bisa iya, bisa tidak. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena Presiden Jokowi ini memang kader dari partai PDIP itu. Tapi ketika kita mengkomparkan dengan kader-kader yang lain, apakah banyak kader-kader yang mempunyai kualitas seperti Jokowi? Kan tidak banyak. Apakah ada kader-kader lain yang mindsetnya seperti Jokowi? Kan tidak. Bahkan kita bisa mengatakan membandingkan dengan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Megawati. Ini secara kita fair, kita bandingkan bahwa mindset dalam pemerintahan Jokowi dan Megawati itu sendiri itu sangat jauh sekali. Apalagi di tingkat kemajuan, ya pesatnya kemajuan di zaman Megawati dan Jokowi itu tidak bisa dibandingkan, malah ya jauh sekali. Nah itu pimpinan tertinggi saja kita bisa membayangkan bahwa itu tidak bisa memberikan pelayanan yang terbaik, tidak bisa memberikan sesuatu hal yang bisa mengimbangi masa pemerintahan Jokowi. Sehingga dengan bukti yang ada seperti ini, maka saya mengatakan bahwa partai politik itu tidak menelurkan kader-kader yang terbaik. Tapi kader-kader yang baik itu ada pada partai politik yang ada itu, kebetulan seperti itu. Sehingga dengan alat politik yang namanya partai politik sebagai tunggangan, kader yang baik ini itu bisa menjadi pemimpin. Kader yang bagus ini bisa menjadi pemimpin sehingga bisa memimpin Indonesia dengan ala dia sendiri. Sehingga ketika ada yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi itu adalah petugas partai, ya ketika itu di lingkup ya ketika itu di lingkup partainya sendiri. Dan lebih baik lagi bahwa itu sebutan petugas partai itu lebih baik lagi malah tidak diucapkan, tetapi ditekan dan dirasakan saja. Sehingga statement-statement yang kontroversial seperti ini tidak menjadi gorengan di masyarakat yang menimbulkan narasi, menimbulkan perspektif yang berbeda di mata masyarakat. Maka seperti itu. Sehingga kenapa saya selama ini ketika melihat Presiden Jokowi itu saya tidak melihat partai. Kenapa? Ya hasilnya seperti ini. Saya bisa membandingkan dulu seperti itu, kemudian sekarang seperti ini. Sehingga tidak bisa dibandingkan. Jadi tidak naif bahwa sebuah partai itu melahirkan kader yang baik, kemudian sehingga tidak
sehingga sangat naif bahwa sebuah partai itu bisa menelurkan, mengkaderisasikan kader yang terbaik. Kemudian itu saya bandingkan bahwa itu ketika saya bandingkan dengan ketua umumnya, apalagi kita bisa membandingkan dengan kader-kader yang lain. Sudah berapa lama? Ketika berarti kader yang lama itu berarti kan orang yang sangat paham sekali dengan permasalahan di Indonesia, kemudian permasalahan yang seharusnya dilakukan. Dan itu seharusnya orang yang mempunyai menjadi kader lama itu berarti kan orang yang paling mandeh dan bisa merepresentasikan pandangan partai. Tapi ini tidak seperti itu. Sehingga saya tidak setuju yang namanya sebutan petugas partai. Saya tidak setuju ketika dalam forum apapun yang itu disiarkan oleh media itu mengatakan bahwa presiden itu adalah petugas partai sambil uh, diketawai, sambil dijadikan lelucon. Apalagi pernah ada sebuah video mengatakan bahwa Pak Jokowi itu apa kalau tidak ada PDIP, tidak apa-apa, seperti itu. PDIP itu apa ketika tidak ada Jokowi di tahun 2024 ini? Apakah menjadi partai yang sebesar ini? Iya, saya bisa mengatakan bahwa PDIP menjadi partai yang besar selama ini, cuman tidak pernah menang. Ya, ya kita bisa melihat ya, mulai tahun 2000-an ya, apakah PDIP menang? Ya, 2004, nah, dan muncul menang selama 2 kali itu ketika masa Jokowi. Nah, kita tidak bisa pungkiri itu. Sehingga di masa Jokowi ini pun PDIP mendulang sebuah emas dengan menjadi partai terbesar di Indonesia. Yang mana mempunyai privilege bahwa bisa mencalonkan dirinya sendiri dengan sudah mencapai batas threshold, ya, mencalonkan kadernya sendiri tanpa ada koalisi dengan yang lain. Kalau yang lain kan masih ada koalisi ini dengan ini karena belum mencapai presidensial threshold seperti itu. Sehingga ada lagi bukti bahwa apakah partai bisa menelurkan kader yang terbaik. Apakah saya bisa mengatakan sebaliknya, apakah kader yang terbaik ini benar-benar ditelurkan oleh partai ini? Ya, kita bisa melihat seorang Gibran, itu kan kader baru ibaratnya. Kader yang ya masih hitungan tahun. Tetapi Gibran dengan menjadi kader yang baru, yang hitungan tahun, itu bisa menjadi seorang pemimpin yang visioner, pemimpin yang terhitung berhasil di daerahnya. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh pemimpin daerah-daerah yang lain yang itu notabene menjadi kader partai lebih lama. Sehingga dengan adanya bukti seperti ini, saya mengatakan bahwa partai itu tidak menelurkan kader yang terbaik. Tapi kader yang terbaik berada di partai, kemudian partai bisa menjadi kendaraan politiknya. Seperti itu. Sehingga tidak bisa dimungkiri bahwa ini adalah sesuatu hal yang tidak perlu disombongkan oleh sebuah partai. Karena tanpa adanya tokoh yang besar, maka partai itu tidak apa-apa. Tidak ada apa-apanya. Ya. Itu jelas. Ya, kita bisa melihat partai yang memang dulu sudah lama besar kayak P3 itu sekarang juga minim pendukung seperti itu. Sehingga itu salah satu buktinya saja. Sehingga kader itu penting untuk mendongkrak partai. Sehingga tidak ada ya, sehingga kalau ada yang mengatakan bahwa kamu ini kok tidak mempunyai rasa terima kasih yang besar terhadap partai ini, partai yang mengusung kamu selama ini, sehingga apakah kamu tega
berpaling dari partai ini. Ya itu saya rasa deal to deal selanjutnya, dan itu sebuah keputusan politik yang itu menurut pribadi ya masing-masing mengatakan seperti itu, sehingga tidak ada salahnya ketika sebuah kader yang terbaik dengan tujuan yang baik ingin membawa Indonesia ini menjadi negara uh, menjadi emas ya, negara emas, pencapaian emas di tahun 2024 nanti, sehingga bisa membaca apa yang seharusnya terjadi ke depannya. Kenapa saya bicara seperti ini? Karena saya tidak terkotak-kotak bicara saya. Saya free, tanpa setting apa-apa, sehingga kita bisa melihat ya, orang yang berbicara dulu ketika ini berbicara ke selatan kok langsung ke utara tanpa ada kejelasan, itu berarti kan orang yang disetir, dan dibalik itu disetir, apalagi masif sekali ya, semua sama, gerakannya sama, itu berarti kan sesuatu gerakan yang disetir. Tapi gerakan yang tidak disetir itu adalah gerakan pribadi, dari mindset pribadi, kemudian diwujudkan dalam ungkapan pribadi, sehingga tidak mewakili siapapun. Karena itu adalah sebuah keyakinan dari pribadi yang diungkapkan ke publik. Sehingga itulah yang sebenar-benarnya sebuah perkataan yang benar. Saya katakan seperti itu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.